Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu siang 15 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali bersama Roja TV dan Radio Roja dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab ke-23. Babu ma ja'a anna ba'dha hadhil ummati ya'udul awthan. Bab 23, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wali muslimin an Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna Allah zawali al-ardh wa ra'aytu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa u'titu al-kanzayn al-ahmara wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'amah wa alla yusallita 'alaihim 'aduwan min anfusihim فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم ويستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقدارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis pada kitab Fathul Majid pada halaman ke-368. Qauluhu man min siwa anfusihim ay min ghairihim min al-kuffar min ihlaki ba'dihim ba'dha wa sabi ba'dihim ba'dha kama huwa mabsutun fi tarikh fima qablu wa fi zamanina hadha nas'alullaha lana wal afiyah. Dari selain mereka, yaitu dari selain mereka orang-orang kafir, ya, dari kehancuran sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan penawanan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sejarah yang akan dijelaskan di bawah ini. Dan di zaman kita juga seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan afiat, pemaafan, maghfirah, ampunan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan fayastabiha baydatuhum. Kemudian ia membolehkan atau menghancurkan kekuatan mereka. Qala al-Jauhari baydatu kulli syai' hauzatahu wa baydatul qaum sahatahum. وعلى هذا يكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد. Maka makna hadis adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan musuh atas seluruh orang-orang muslim sampai ia memubahkan seluruh apa saja yang dijaga oleh sebuah daerah. Walau istama' alaihim man bi aqtariha wa hiya jawanibuha, meskipun berkumpul siapa saja yang di sisi-sisi bumi tersebut, yaitu maksudnya adalah dari sisi-sisinya. Faqila baydatuhum mu'azzamahum wa jama'atuhum wa in qallu. Dia mengatakan baydatahum di sini adalah maksudnya sekumpulan mereka dan sekelompok mereka meskipun sedikit. Kemudian di sini disebutkan wa inna rabbi, dan sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika aku telah menunaikan tugasku, maka jika qadaitu, aku telah menyelesaikan, aku telah menetapkan sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak bisa ditolak. Wa in a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanah. Dan sesungguhnya aku memberikan kepada engkau untuk umatmu agar aku tidak menghancurkan mereka dengan 1 tahun sempurna dalam kekeringan. Wa alla usallita alaihim aduwan min anfusihim fayastabiha baydatahum, dan agar aku tidak usallita alaihim aduwan min anfusihim, agar aku tidak menguasakan atas mereka musuh dari diri selain mereka. Fayastabihu baydatahum, maka akhirnya mereka menguasai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku demikian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ijtama'a alaihim man bil aqtariha, meskipun terkumpul di antara mereka orang-orang yang orang-orang yang di sekitar mereka, hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'd, sampai sebagian dari mereka menghancurkan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'dhum ba'dha, dan sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain. Yang dimaksud dengan menghancurkan sebagian yang lain,
Dan yang dimaksud dengan membudakkan perempuan sebagian yang lain, al-zahir anna hatta atifah. Yang terlihat jelas adalah bahwa hatta ini adalah atifah. Artinya, au takunu lilintiha al-ghayah, au ay anna amra al-ummah yantahi ila an yakuna ba'dhum yuhliku ba'd. Maksudnya adalah bahwa perkara umat ini nanti akan berakhir bahwa sebagian dari umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain. Waqad sallata ba'dhum 'ala ba'd kama huwa al-waqi'. Dan sebagian mereka menguasai sebagian yang lain sebagaimana yang sudah terjadi. Wa dzalika likathrati ikhtilafihim wa tafarruqihim. Dan itu yang disebabkan karena terlalu banyak perbedaan mereka dan juga terlalu banyak mereka berpisah-pisah. Qauluhu inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kemudian Allah berfirman, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika aku telah menentukan sesuatu maka sesungguhnya ia tidak bisa ditolak. Qala ba'dhum ay idza hakamtu hukman mubraman nafidan fa innahu la yuraddu bi syai' wa la yaqdiru ahadun ala raddih. Kemudian sebagian mereka berkata, maksudnya adalah jika engkau wahai Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan hukum yang dilaksanakan, maka sesungguhnya itu tidak ada yang menolaknya dan tidak ada yang sanggup seorang pun atasnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima qadait, dan Allah tidak bisa menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qauluhu rawahu al-Barqani fi sahihi wal Hafidz al-Kabir Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu al-Ghalib al-Khawarizmi asy-Syafi'i. Al-Barqani adalah seorang ahli hadis yang besar dan kunyahnya Abu Ahmad. Namanya Ahmad, Abu Bakar kunyahnya. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib al-Khawarizmi asy-Syafi'i. Kemudian beliau dilahirkan ulida sanata 36 wa 300. Beliau dilahirkan tahun 336. Wa mata sanata 25 wa 400. Sedangkan beliau wafat pada tahun 425. Nah, qala al-Khatib kana thabtan wa wari'an. Imam Al-Khatib mengatakan beliau adalah seorang yang wara', lam nara fi syuyukhina athbatu minhu. Kami tidak melihat di tengah-tengah syekh kami yang lebih kuat hafalannya daripada beliau. Wa 'arifan bil fiqh, yang lebih mengenal tentang ilmu fikih, katsirut tasanif, dan yang banyak tulisan-tulisannya. وصنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيحا وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. Dan beliau menulis sebuah buku yang bersanad, beliau gabungkan dengan dua kitab yang sahih. Kemudian dan ini adalah wa jama' hadis Tsauri, kemudian beliau mengumpulkan hadis Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri dan hadis Syu'bah dan hadis sekelompok ulama dari ulama hadis. Baik, wa hadzal hadis rawahu Abu Dawud bitamamihi bisanadihi ila Abi Qilabah an Abi Asma an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha qala inna rabbi zuya li al-ard فأريت مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة دعاوى ولا يسلط عليهم عدوا من أنفسهم ويستبيح بضدهم وإن ربي قال لمحمد يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
ولا أهلكهم بسنة بعامة ولو سلط عليهم عدوا من أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين كلهم وحتى تعبد قبائل من أمتي بالأصنام والأوثان فإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين لم أقف على ظاهرين ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sempurnanya dengan sanadnya kepada Abu Khilabah dari Abu Asma Thauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabbku telah mendekatkan aku bumi, maka aku dilihatkan timurnya bumi dan baratnya bumi. Wa sesungguhnya kerajaan umatku akan sampai kepada sampainya aku, jauhnya maksudnya. Dan aku diberikan 2 harta simpanan. Yang pertama yaitu emas dan perak. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku agar tidak Allah menghancurkan 1 tahun dengan 1 tahun dengan 1 tahun. Wala yusallita alaihim aduan min anfusihim min siwa anfusihim fayastabiha bayadatahum. Dan tidak akan ada musuh yang menguasai mereka kecuali dari kelompok mereka sendiri dan akhirnya mereka dikuasai. Dan sesungguhnya Rabbku berkata kepadaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika engkau telah menyelesaikan jika aku telah menentukan takdir, maka sesungguhnya tidak akan tertolak. Wala uhlikahum bisanatin bi'am, dan aku tidak akan hancurkan mereka dengan kekeringan selama sebulan itu. Dan aku tidak akan menguasakan musuh dari selain diri mereka, dan akhirnya mereka dikuasai oleh kaum kafirin. Walau istama'a alaihi min ambaini aqtariha, kalau seandainya berkumpul atas mereka dari segala sisinya, maka maksudnya adalah bahwa sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan bahwa maksudnya adalah sebagian mereka menawan perempuan sebagian yang lain. Dan sesungguhnya aku sangat menakutkan atas umatku orang-orang pemimpin yang menyesatkan. Dan jika diletakkan pedang di tengah umatku, maka tidak akan diangkat pada hari kiamat. Dan tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku berkumpul dengan orang-orang musyrik, ya. Dan sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan terjadi di tengah umatku 30 orang tukang dusta, seluruhnya mengaku tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, dan aku masih saja ada sekelompok dari umatku yang terus di atas kebenaran. Imam
Abu Isa rahimahullah taala berkata zahirin, bahwasanya ini adalah nampak jelas. Kemudian mereka bersepakat la yadhurhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka siapa yang menyelisih mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menunjukkan bagaimana Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu akan menguasai begitu banyak kekayaan-kekayaan. Nah, sebentar. Ya, itu tadi hadis yang menunjukkan tentang paceklik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar umatnya tidak dihancurkan dengan paceklik, ya. Kemudian setelah itu rawa Abu Dawud aidan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taduru rahal islami li 35 aw 36 aw 36 aw 37 fa in yahlaku fasabilu man halak wa in yakum lahum dinahum yaqummu 70 aman qala qultu ay mimma baqiya aw mimma madha qala mimma madha. Dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda akan berputar kekuatan Islam sebanyak 35 tahun atau 37 tahun atau 36 tahun. Maka jika mereka malas, maka itulah jalan orang yang celaka. Dan jika mereka tidak memiliki atau tidak bisa menegakkan agama mereka, qultu amimma baqiya aw mimma madha. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah masih ada yang tersisa atau masih yang telah dulu? Maka beliau mengatakan mimma madha, yang telah terdahulu. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم ويتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله أيها هو قال القتل القتل. Diriwayatkan dalam kitab As-Sunan juga bahwa Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman akan mendekat, ilmu akan hilang, kemudian fitnah-fitnah akan nampak, kemudian akan diletakkan sifat bakhil, kemudian akan banyak terjadi pembunuhan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu al-harju, beliau mengatakan terbunuhnya kaum muslimin, terbunuhnya kaum muslimin. Nah, dengan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyelesaikan kajian kita, karena insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita ambil hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang berkaitan dengan bab ini sebagai dalil terakhir. Wallahu alam. Nah. Nah, saya kembalikan kepada Akhi Ari agar membawakan acara kembali.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Belum ada dalil dari Rasulullah SAW penentuan hari baik dan selainnya hari buruk. Maka pada saat itu jika mempunyai hajat, hendaklah dia mengerjakan hajat tersebut dan kemudian memilih hari yang memang cocok untuknya. Misalkan sedang benar-benar pas waktunya ataupun pas harinya. Tidak ada hari yang baik dan hari yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, la safar. Tidak ada bulan safar yang dianggap sial. Tapi semua bulan adalah bulan yang baik. Wallahu alam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jika yang dimaksud mengadakan perjalanan ke sebuah tempat seperti berziarah kubur ke tempat khusus atau kuburan khusus, maka di sini kita perlu dudukan dulu. Yang pertama adalah berziarah kubur disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, sesungguhnya ia mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Ini harus kita yakini bahwa ziarah kubur adalah termasuk dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah apa hukum bersusah-susah payah dalam rangka beribadah, bepergian bersusah-susah payah dalam rangka beribadah selain ketiga masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak diperkenankan untuk berpayah-payah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, oleh karena itu, apabila ada sebagian kaum muslimin yang bepergian bersusah-susah payah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amalan yang tidak disyariatkan. Ya, yang tidak disyariatkan. Tetapi berziarah kuburlah di kuburan-kuburan yang tidak memerlukan seseorang untuk bersafar dan mengeluarkan biaya yang berlebih. Ya, wallahu alam. Nah,
Suaranya tadi tidak terlalu jelas, kayak gedumel-dumel gitu. Apa isi pertanyaannya? Mohon maaf. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Saya bacakan hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 42. Kalau Bapak punya bukunya silahkan baca. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت الإرباض بن سارية يقول رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فأعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواذذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan ad-Dimashqi. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Ala. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Abil Atha. Beliau berkata, aku telah mendengar sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu beliau memberikan wejangan yang sangat mendalam, yang darinya hati bergetar, air mata berlinang. Kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan wejangan kepada kami seperti orang yang ingin berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak berkulit hitam. Dan kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah Rashid yang diberi petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang mengada-ngada. Maka sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad, wa inna kulla bid'atin dalalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak. Terima saja. Adapun yang mengatakan ini bukan sabda Rasul, maka dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Lebih baik apabila seseorang diberikan kelebihan, maka dia langsung mengatakan, eh, ini adalah hadza fadlullah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengucapkan alhamdulillahi awalan wa akhiran, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan segala urusan dari awal sampai akhirnya, agar tidak muncul ujub, merasa bangga dengan sesuatu yang dimilikinya, padahal itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hendaknya seseorang yang berdakwah, maka dia memperbanyak doa di dalam dakwahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam dakwahnya. Dan yang kedua adalah saat dia mendakwahi keluarganya, maka hendaklah dia berdakwah dengan ilmu yang berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya dia mendakwahi yang paling sesuatu yang paling terpenting dari materi-materi dakwah. Di antaranya adalah 2 kalimat syahadat. Dia dakwahkan perkara 2 kalimat syahadat tersebut terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Baru setelah itu mendakwahkan rukun-rukun Islam. Baru setelah itu mendakwahkan rukun-rukun iman. Baru setelah itu mendakwahkan tentang ihsan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang harus dia lakukan, yaitu hendaknya dia mengajak keluarganya untuk menimba ilmu agama. Dan yang terakhir, hendaknya dia bersabar karena tugas dia berdakwah. Adapun pemberian petunjuk, hidayah adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd.
Adapun permasalahan mengkhususkan sholat pada malam nisfu Sya'ban, maka ini disebutkan oleh Imam Abu Bakar At-Tartushi di dalam kitab Al-Hawadith wal Bid'ah. Beliau berkata, "Akhbarani Abu Muhammad Al-Maqdisi." Abu Muhammad Al-Maqdisi qala, "Lam yakun 'indana bi Baitil Maqdis qattu salatul raghaib hadhihi allati tusalla fi Rajab wa Sya'ban. Wa awwalu ma hadathat 'indana fi awwali sanati الثامنة والأربعين بعد 400 قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهما ثالث ورابع فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة ثم جاء في العام المقابل فصلى معه خلق كثير وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا فقلت له فأنا رأيتك تصليها في جماعة قال نعم وأستغفر الله منها قال وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة 80 و400 وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك. Saya artikan, terjadi sholat malam nisfu Sya'ban di Baitul Maqdis. Diceritakan oleh Abu Bakar At-Tartushi. Dan beliau ini adalah ulama Islam pada abad ke-6 Hijriah. Wafat pada tahun 526 Hijriah. 520 Hijriah maksud saya. Beliau mempunyai kitab namanya Al-Hawadith wal Bid'ah. Jadi ini ulama Islam abad ke-6, ya, bukan ulama-ulama sekarang. Yang apalagi katanya ulama-ulama Wahabi, bukan, abad ke-6. Wafat pada tahun 520 Hijriah. Mempunyai kitab Al-Hawadith wal Bid'ah. Perbuatan-perbuatan yang baru dan bid'ah-bid'ah. Beliau berkata, telah memberitahukan kepada kami Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata, belum terjadi di Baitul Maqdis sama sekali sholat raghaib ini yang dikerjakan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan pertama kali terjadi pada kita di Baitul Maqdis pada tahun 448 Hijriah. 448 Hijriah. Jadi jauh setelah Rasulullah SAW wafat. 448 Hijriah. Datang kepada kami di Baitul Maqdis seorang lelaki dari Nablus, dan dia dikenal dengan panggilan Ibnu Abil Hamra, dan dia bagus bacaannya. Bacaan saat membaca Al-Quran di dalam sholat bagus. Lalu dia berdiri mengerjakan sholat di Masjidil Aqsa pada malam nisfu Sya'ban. Lalu ada orang di belakangnya mengikuti dan bertakbiratul ihram. Lalu
ada orang ketiga, ada orang keempat. Dan tidaklah Ibnu Abil Hamra menyelesaikan sholatnya kecuali mereka dalam jumlah yang banyak. Jadi mulainya tahun berapa? 448 di Masjidil Aqsa. Kemudian datang pada tahun yang akan datang. Orang ini sholat lagi dan bersamanya orang banyak. Lalu tersebarlah di masjid. Tersebarlah sholat itu di Masjidil Aqsa. Di rumah-rumah. Kemudian di tempat-tempat tinggal. Kemudian akhirnya sholat itu tetap dikerjakan. Seakan-akan dia sunnah. Seakan-akan, kata Imam Abu Bakar At-Tartushi. Seakan-akan dia sunnah sampai hari kita ini. Kenapa seakan-akan dia sunnah? Karena belum ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepadanya, yaitu kepada Abu Muhammad Al-Maqdisi, aku melihat engkau juga ikut sholat berjamaah. Kenapa? Kemudian Abu Muhammad Al-Maqdisi mengatakan, iya, dan aku beristighfar kepada Allah dari perbuatan tersebut. Kemudian beliau berkata lagi, adapun sholat Rajab, sholat yang dilakukan di bulan Rajab, maka tidak terjadi di tengah-tengah kita di Baitul Maqdis kecuali pada tahun 480-an. Dan kami belum pernah melihatnya dan belum pernah mendengarnya sebelum itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan bacakan lagi perkataan para ulama tentang beramal ibadah di malam nisfu Sya'ban dan mengkhususkannya karena menganggap beramal ibadah di malam nisfu Sya'ban adalah istimewa. Seperti misalkan perkataan Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafidh Abdul Razzaq As-San'ani. Beliau ini bukan ulama sekarang, ya. Beliau adalah ulama terdahulu. Abdul Razzaq As-San'ani, ulama Islam abad ke-2 Hijriah, wafat pada tahun 211 Hijriah. Beliau ini adalah gurunya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, akhbarana Ma'mar an Ayyub qala qila li ibni Abi Mulaika inna Ziyadan al-Minqariyya wa kana qassan yaqulu inna ajra laylatin nisf min Sya'ban mithlu ajri laylatil qadr. Qala ibnu Abi Mulaikah law sami'tuhu yaqulu dhalik wa fi yadi 'asan la darabtuhu biha. Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Musannaf, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, ini dengan sanad ya, dari Ayyub. Ia berkata, Imam Ibnu Abi Mulaikah ditanya, siapa itu Ibnu Abi Mulaikah? Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala adalah seorang tabi'i yang belajar langsung kepada sahabat Nabi. Wafat pada tahun 117 rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Abi Mulaikah ditanya, sesungguhnya ada Ziyad Al-Minqari. Ada seorang bernama Ziyad Al-Minqari. Dan orang ini suka mendongeng. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau pengajian-pengajian banyak dongengnya. Memang ini dari mulai dahulu. Wa kana qassan. Orang ini suka mendongeng. Ziyad Al-Minqari berkata, sesungguhnya beramal ibadah
pada malam nisfu Sya'ban seperti beramal ibadah pada Lailatul Qadar. Apa jawaban Imam Ibnu Abi Mulaikah? Kata beliau rahimahullah, jika aku mendengarnya sedang mengucapkan itu dan di tanganku ada tongkat, pasti aku pukul dia dengan tongkat tersebut. Ini menunjukkan pengingkaran dari Imam Ibnu Abi Mulaikah tentang keyakinan bahwa beribadah pada malam nisfu Sya'ban seperti pahala beribadah pada Lailatul Qadar. Makanya kalau seandainya perbuatan yang mengada-ngada dibiarkan, tidak diingatkan kaum muslimin akan hal itu, maka nanti menjadi-jadi. Kemudian Imam Al-Lalaka'i. Perhatikan, Imam Al-Lalaka'i di dalam kitab beliau Syarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Syarah pokok-pokok akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan ulama sembarangan, Al-Lalaka'i. Beliau adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Wafat pada tahun 418 Hijriah. Ya. Beliau berkata dengan sanadnya, akhbarana al-Husain, qala akhbarana Ahmad, qala haddathana Bishr ibnu Musa, qala haddathana Abdah, qala haddathana Husain al-Ju'fi an Abdul Aziz ibni Abi Rawad. Beliau berkata, kana Ata'un idza dzukira indahu lailatun nisfi min Sya'ban wa ma yuqalu fiha fayaqul inni la arju an yakuna dzalika fi kulli lailah. Imam Al-Lalaka'i mengatakan telah mengabarkan kepada kami Al-Husain. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ahmad. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Bishr bin Musa. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Abdah. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Husain Al-Ju'fi dari Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau berkata adalah Atha. Siapa ini Atha? Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i yang merupakan murid langsung para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jika disebutkan pada beliau tentang keutamaan beribadah pada malam nisfu Sya'ban dan apa saja yang disebutkan di dalam malam nisfu Sya'ban, maka beliau mengatakan, sungguh aku sangat berharap itu terjadi di setiap malam. Artinya beliau tidak mengakui akan hal tersebut. Malam nisfu Sya'ban, beribadah di dalamnya seperti beribadah pada malam-malam lainnya. Kemudian berkata lagi Muhammad bin Waddah, Ibnu Waddah. Siapa beliau ini? Muhammad bin Waddah. Muhammad bin Waddah rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Wafat pada tahun 287 Hijriah. Dan beliau adalah ahli ilmu, ahli hadis. Beliau berkata, qala akhbarana Harun bin Sa'id, qala akhbarana Ibnu Wahab, qala akhbarana Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam, qala lam udrik ahadan min masyayikhatina wala fuqahaina yaltafituna ila lailatin nisfi min Sya'ban ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي قال ابن أبي زيد والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك. Berkata Muhammad ibn Waddah, tadi ulama Islam abad ketiga Hijriah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Ini dengan sanadnya. Telah meriwayatkan kepada kami Harun bin Sa'id. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahab. Ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah seorang tabi'i. Coba saya cek ya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Baik.
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 187 Hijriah, 182 Hijriah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Beliau meriwayatkan bahwa aku tidak pernah menghadapi seorang pun dari guru-guru kami, syekh-syekh kami, tidak juga ahli-ahli fikih kami yang menoleh kepada malam nisfu Sya'ban. Dan tidak juga kami mendapati seorang pun dari syekh-syekh kami, ahli-ahli fikih kami, yang menyebutkan hadis dari makhul. Dan tidak ada seorang pun dari syekh-syekh kami, ahli fikih kami, yang menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan lebih daripada selainnya dari malam-malam. Ibnu Abi Zaid berkata, dan juga para ahli fikih tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Imam Ibnul Arabi ya. Ini ulama hadis yang hidup pada abad Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi. Beliau wafat pada tahun 543 Hijriah. Jadi bukan ulama-ulama sekarang ya, bukan ulama-ulama Saudi ya, bukan. Bukan ya. Imam Ibnul Arabi Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abu Bakar Ibnul Arabi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau berkata, wa jumhurul ulama ala annaha Lailatul Qadar. Dan para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa malam yang diturunkan Al-Quran di dalamnya adalah malam Lailatul Qadar. Wa minhum man qala innaha Lailatul Nisfi min Sya'ban. Dan dari mereka ada yang mengatakan bahwa malam diturunkannya Al-Quran adalah malam nisfu Sya'ban. Wa huwa batilun. Dan ini adalah pendapat yang batil. Lianna Allah Ta'ala qala fi kitabih as-sadiqil qati' syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya yang benar dan yang pasti bahwa bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Fanassa ala anna miqata nuzulihi Ramadan. Maka Allah menegaskan bahwa waktu turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Faman za'ama annahu fi ghairi. Barang siapa yang menganggap bahwa turunnya Al-Quran pada selain Lailatul Qadar, faqad a'zamal firyata 'ala Allah. Maka dia sudah berdusta yang besar terhadap Allah. Wa laysa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun yu'awwalu alaihi la fi fadliha wa la fi naskhil ajali fiha fala taltafitu ilaiha. Dan tidak ada di dalam malam nisfu Sya'ban satu hadis pun yang dijadikan sebagai sandaran. Tidak ada tentang keutamaannya, tidak juga penyebutan tentang penulisan takdir-takdir di dalamnya. Jangan kalian menoleh kepada keutamaan yang disebutkan pada malam nisfu Sya'ban. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Abul Khattab Ibnu Dihya Al-Kalbi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 633 Hijriah. Beliau ini adalah ahli hadis. Beliau mengatakan, qala ahlut
التعديل والتجريح وليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح. Berkata ahli hadis yang para peneliti hadis, tidak ada di dalam hadis tentang nisfu Sya'ban satu hadis pun yang sahih. Satu hadis pun yang sahih. Ya, tidak ada. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, fa amma shaumu yaumin nisfi mufradan fala asla lahu bal ifraduhu makruh. Adapun puasa pada pertengahan bulan Sya'ban secara tersendiri maka tidak ada asalnya. Ini bal ifraduhu makruh, bahkan menyendirikan berpuasa secara tersendiri ini hukumnya makruh. Ya, ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Katsir, ulama Islam bermadhab Syafi'i abad ke-8 Hijriah. Beliau di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau bercerita, kitab Bidayah wan Nihayah itu adalah kitab sejarah, ya, dari mulai dahulu sampai zaman beliau. Dan beliau bercerita tentang kejadian tahun 707. Kejadian tentang tahun 707. Kata beliau, perhatikan baik-baik, 707 Hijriah, ya. 707 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa fi lailatin nisfi min Sya'ban." Pada malam nisfu Sya'ban, ubtilat salatu lailatin nisfi. Dibatalkan salat malam nisfu Sya'ban likauniha bid'atan, karena ia adalah bid'ah. Wasinal jami' minal ghawgha warra'a, dan akhirnya terjagalah masjid dari kegaduhan-kegaduhan. Wa hassala bidzalika khairun katsir, maka terjadilah dengan hal itu kebaikan yang banyak. Walillahil hamdu wan minnah. Dan segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya. Beliau juga mengatakan, wa minal ajaibi wal gharaibi allati lam yattafiq mithluha wa lam yaqa min nahwi mi'atai sanah wa akthar. Dan termasuk dari hal yang menakjubkan, hal yang sangat aneh, yang tidak terjadi semisal dengannya, dan belum terjadi semenjak 200 tahun atau lebih. Annahu batala al-waqid bijami'i Dimashq, bahwa dipadamkan lampu-lampu di masjid-masjid Damaskus fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Falam yazid fi waqidihi qindirun wahidun ala adati layalihi fi sairi sanah walillahil hamdu wal minnah. Maka tidak menambah dari lampu-lampunya tersebut kecuali hanya satu lampu saja, seperti malam-malam lainnya pada seluruh malam selama setahun. Segala puji bagi Allah dan segala karunia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ingin sebutkan banyak sekali perkataan-perkataan para ulama akan hal ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadis yang menyebutkan bahwa jika pada malam nisfu Sya'ban maka bangunlah padanya dan berpuasalah pada harinya, itu adalah hadis yang palsu. Nah, kiranya cukup. Kalau saya sebutkan tentang hadis palsunya, mungkin tidak cukup waktunya, ya. Di studio sudah belum lah, gitu ya. Sudah mau habis waktunya, gitu ya. Nah, silahkan, Akhi Ari.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh seorang yang mulia, seorang tabi'i, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Dan perkataan ini sangat cocok di zaman kita sekarang ini. Zaman media sosial, zaman netizen paling benar, dan seterusnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Lisanul aqili min wara'i qalbihi, fa'idha arada al-kalama tafakkara, fa'in kana lahu qala, wa in kana alaihi amsak, wa qalbul jahili min wara'i lisanihi, fa'in hamma bil kalami takallam, lahu wa alaihi. Lisannya orang yang cerdas adalah di belakang kolbunya. Maka jika ia ingin berbicara, dia berpikir dulu. Kalau pembicaraannya itu bermanfaat untuknya, dia akan ucapkan pembicaraannya. Dan jika pembicaraannya tersebut malah termasuk dosa atasnya, maka dia tahan dari berbicara. Adapun kolbunya orang-orang yang bodoh, dari belakang lisannya. Jika ia ingin berbicara, maka dia langsung berbicara. Masa bodoh pembicaraan tersebut mendatangkan kebaikan untuknya atau mendatangkan keburukan atasnya. Hati-hati para netizen sekalian, jangan asal berkomentar, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.